Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahra Iswayuni dengan NIM B2B1233017. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pada bab 12 yaitu mengenai bayaran berdasarkan kinerja dan insentif finansial. Yang pertama yaitu peran uang dalam motivasi. Frederick Taylor mempopulerkan insentif finansial yaitu imbalan yang dibayarkan kepada pekerja yang produktivitasnya melampaui standar yang telah ditentukan sebelumnya. Taylor mengkhawatirkan systematic soldering, yaitu kecenderungan karyawan untuk menghasilkan tingkat minimum yang dapat diterima. Maka dari itu, perlu dirumuskan hari kerja yang wajar, yaitu di mana standar keluaran presisi untuk setiap pekerja memelopori gerakan manajemen ilmiah, yaitu menekankan perbaikan kerja melalui observasi dan analisis. Maka, ia mempopulerkan memberi imbalan kepada karyawan yang menghasilkan di atas standar. Yang kedua adalah program insentif dan pengakuan karyawan individu. Yang pertama ada pekerjaan perpotong. Pekerjaan perpotong adalah sebuah sistem bayaran yang didasarkan pada jumlah barang yang diproses oleh setiap pekerja individual dalam sebuah unit waktu seperti jumlah barang per jam atau jumlah barang per hari. Yang kedua yaitu pentingnya keragaman. Pentingnya keragaman memberi pekerja yang berhasil mengetahui bahwa kekeragaman adalah penting dan bahwa dalam mendesain semua komponen bayaran total mereka, penting untuk mempertimbangkan pengaruh dari rencana tersebut pada karyawan perempuan. Yang ketiga yaitu bayaran berdasarkan jasa sebagai insentif. Bayaran berdasarkan jasa adalah kenaikan gaji yang diberikan kepada karyawan berdasarkan pada kinerja individualnya. Bayaran berdasarkan jasa lebih sering digunakan untuk karyawan profesional, kantor, dan administrasi. Yang keempat yaitu insentif untuk karyawan profesional. Karyawan profesional adalah mereka yang pekerjaannya melibatkan penerapan pengetahuan yang telah dipelajari untuk memecahkan permasalahan pemberian kerja seperti pengacara atau teknisi. Yang kelima yaitu penghargaan non-finansial yang berbasis pengakuan. Pemberi kerja acap kali melengkapi insentif finansial dengan berbagai penghargaan non-finansial dan berbasis pengetahuan. Istilah program pengakuan biasanya merujuk pada program formal, seperti program karyawan bulan ini. Program pengakuan sosial merajuk pada pertukaran informal manajemen karyawan seperti pujian, dukungan, dan ungkapan penghargaan yang telah dilakukan dengan baik. Yang keenam yaitu media sosial dan SDM. Berbagai aplikasi baru memungkinkan karyawan untuk memamerkan penghargaan, kontribusi, dan pujian yang mereka dapatkan dari rekan kerja. Aplikasi-aplikasi tersebut juga memfasilitasi karyawan untuk saling memuji satu sama lain. Yang ketujuh yaitu desain pekerjaan. Desain pekerjaan dapat memberikan dampak signifikan pada motivasi dan retensi karyawan melalui karyawan, walaupun biasanya tidak dianggap sebagai insentif. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh periset Harvard Business School menyimpulkan bahwa desain pekerjaan adalah pendorong utama keterlibatan karyawan. Selanjutnya yaitu insentif untuk tenaga penjual. Rencana kompensasi penjualan biasanya sangat mengandalkan komisi penjualan dan harus bertujuan mencapai sasaran strategis dan penjualan perusahaan. Seperti yang dikatakan oleh sebuah survei, matriks kinerja yang diberikan kepada tim penjualan haruslah mendorong perilaku yang akan membantu strategi perusahaan agar dapat berhasil. Adapun beberapa contohnya, yaitu yang pertama rencana penjualan. Rencana kompensasi penjualan mungkin berfokus pada gaji, komisi, atau kombinasi lain untuk mendorong tujuan penjualan. Yang kedua yaitu rencana komisi. Rencana komisi langsung membayar staf penjualan untuk hasil dan hanya untuk hasil. Rencana komisi cenderung menarik tenaga penjualan bekerja tingkat yang melihat bahwa upaya jelas menghasilkan penghargaan. Yang ketiga yaitu rencana kombinasi. Sebagian besar perusahaan membayar tenaga penjualan dengan kombinasi gaji dan komisi, biasanya dengan komponen gaji yang cukup besar. Yang terakhir yaitu memaksimalkan hasil penjualan. Ketika menetapkan kuota penjualan dan tiket komisi, tujuannya adalah untuk memotivasi aktivitas penjualan tetapi menghindari komisi yang berlebihan.
Selanjutnya yaitu insentif untuk manajer dan eksekutif. Yang pertama ada strategi dan paket imbalan jangka panjang dan imbalan total eksekutif. Hampir tidak ada praktik sumber daya manusia yang mempunyai pengaruh mendasar pada keberhasilan strategis seperti insentif jangka panjang eksekutif, baik mengonsolidasi operasi atau mengejar pertumbuhan. Perusahaan tidak dapat sepenuhnya menerapkan sebagian besar strategi hanya dalam 1 tahun. Oleh karena itu, sinyal jangka panjang yang akan dikirim kepada manajer melalui insentif jangka panjang, mereka dapat menentukan apakah strategi perusahaan berhasil. Yang kedua yaitu insentif jangka pendek dan bonus tahunan. Yang pertama adalah kelayakan, yang kedua ukuran dana, yang ketiga penghargaan individual, yang keempat ada rencana saham lainnya, dan yang kelima adalah etika dan insentif. Selanjutnya yang ketiga yaitu insentif eksekutif lainnya. Perusahaan juga menawarkan insentif eksekutif lainnya, beberapa mendorong para eksekutif untuk tetap bersama perusahaan. Ini terutama penting ketika para eksekutif mungkin melarikan diri karena perusahaan lain menguntit perusahaan dengan niat untuk membelinya. Parasut emas adalah pembayaran luar biasa atau besar yang dilakukan perusahaan kepada para eksekutif sehubungan dengan perubahan dalam kepemilikan atau kendali perusahaan. Selanjutnya ada rencana insentif tim dan seluruh organisasi. Yang pertama yaitu bagaimana mendesain insentif tim. Yang kedua SDM berbasis bukti, di mana ketidakadilan yang melemahkan insentif tim. Yang ketiga yaitu rencana pengembangan laba. Yang keempat yaitu rencana scanlon. Yang kelima adalah rencana pembagian keuntungan lainnya. Yang keenam rencana bayaran beresiko. Yang ketujuh rencana kepemilikan saham karyawan. Yang kedelapan rencana insentif dalam praktik Newport. Mungkin itu saja materi pada bab 12 yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.